Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi yang pada malam wabarakatuh. ini telah hadir dalam mengikuti kegiatan webinar kita malam ini. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini itu diberikan kesehatan, diberikan rezeki, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan malam ini dinilai itu sebuah ibadah. Dan tentunya kegiatan kita ini ya ini jarang-jarang kita lakukan karena yang kita lakukan yang saat ini itu banyak sekali kegiatan kita ini pun ya. Ini baru tahap pertama. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya sampai ke bedah kurikulum segala macamnya tentu kita harus mengenal dulu, tentunya mengenal dulu tentang cara saya untuk menyampaikan kurikulum merdeka ini ke sekolah-sekolah. Baik, saya dikenal oleh seluruh masyarakat warga apa namanya itu Kesatuan PAUD dan RA itu dengan nama Ayah Maulana, dan saya itu adalah pertama posisi sebagai konsultan pendidikan dan juga sebagai tutor nasional untuk membahas mengenai kurikulum ini. Nah, kemudian selain itu eh, menjelaskan atau memberikan sebuah aplikasi seperti ini itu adalah cara saya menjelaskan kepada sekolah-sekolah bagaimana cara menggunakan aplikasi, bagaimana cara menggunakan kurikulum. Banyak mentor-mentor lain itu materi-materi lain itu memberikan tentang kegiatan seperti itu banyak ya. Cuman kita memiliki caranya berbeda-beda. Ada yang melalui Microsoft Word, ada melalui PowerPoint ya Bun ya. Ada yang melalui web. Nah, kalau saya di sini itu melalui aplikasi. Nah, karena dengan aplikasi ini kalau menurut saya ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Karena apa? Karena aplikasi ini adalah kumpulan dari beberapa file yang disatukan menjadi satu dan disusun dalam sebuah sistem. Nah, sehingga nanti ketika kita ingin menentukan atau mencari file-file tertentu dengan aplikasi ini kita cukup dengan menggunakan atau membuka kodenya saja, maka apa yang kita inginkan itu akan muncul sendiri. Nah, di sini untuk aplikasi itu saya buat dua. Yang pertama yaitu aplikasi rapor dan yang kedua adalah namanya aplikasi Kurmer. Apa itu aplikasi Kurmer? Nanti akan saya jelaskan juga, akan saya perlihatkan bagaimana bentuk aplikasi Kurmer. Tapi secara garis besarnya itu aplikasi Kurmer itu adalah aplikasi yang di dalamnya itu terdapat modul ajar selama 1 tahun. Kemudian yang kedua ada asesmen-asesmen atau kumpulan data-data. Terus yang ketiga adanya buku atau format-format tentang administrasi. Jadi artinya dengan file tersebut itu 90% kegiatan keadministrasian sekolah itu sudah tercover dengan aplikasi ini. Nah, itulah dia tentang aplikasi ini. Jadi saya membuatnya itu nggak tanggung-tanggung, betul-betul full yang dibuktikan untuk sekolah sendiri. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang disimpan, nggak ada yang disembunyikan, semuanya diberikan untuk sekolah sehingga nanti sekolah ini nggak perlu lagi pusing-pusing mencari bahan kemana ke sana kemari karena dalam aplikasi itu sudah lengkap semuanya. Ya, baik. Kita sekarang ini membahas mengenai bagaimana cara pengisian rapor untuk kurikulum merdeka. Nah, jadi yang pertama yang saya lakukan di sini adalah sebelum saya membuat aplikasi ini, tentu saya harus membuka standar hukumnya dulu. Ya, ada aturan-aturan dan ada peraturan-peraturannya. Jadi nggak sembarang dibuat. Mengapa? Karena aplikasi saya ini itu yang pakai bukan hanya satu atau dua sekolah, tapi adalah seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya membuatnya sembarangan, ya tanpa ada dasar hukumnya, tentu nanti akan jadi masalah. Nah, kelebihan daripada kultur merdeka ini saya akan apakan sedikit aja, adalah bahwa di kurikulum merdeka ini berbeda dari kurikulum 13 yang kemarin.
di kurikulum Merdeka ini semua apa yang dilakukan oleh sekolah, semua apa yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan kita sekolah itu semuanya dibenarkan, jadi nggak ada disalahkan. Jadi kita ya artinya bisa berkreasi, kita bebas di sini. Nah, beda dengan K13 kemarin, di mana KD dan KI-nya sudah ditentukan oleh pemerintah, kemudian tugas sekolah untuk mengembangkannya. Di sini tidak, ya sekolah yang mengembangkannya, kemudian sekolah yang mengarahkan kemana arah tujuan pembelajarannya. Itu biasanya bisa dilakukan sekolah apabila sekolah tersebut betul-betul memiliki guru-gurunya yang super aktif atau super kreatif, itu bisa. Tapi kan yang namanya kebanyakan hampir 90% saya perhatikan yang namanya TK PAUD ini itu mayoritas guru-gurunya apa namanya karena disibukkan oleh anak-anak sehingga juga memiliki titik jenuh, ya memiliki kejenuhan juga untuk membuat sesuatu yang baru. Nah itu jadi bagaimana solusinya maka saya buatkan semuanya sehingga sekolah tinggal menikmati saja. Nah tapi walau bagaimanapun juga andai kata sekolah memiliki aplikasi ini tanpa adanya bimbingan juga nggak akan bisa digunakan. Jadi harus dibimbing dulu. Jadi sebelum aplikasi ini sampai ke sekolah, maka kita adakan dulu kegiatan malam ini yang kita sebut dengan webinar, memperlihatkan bagaimana mudahnya kita menggunakan aplikasi ini. Baik, sekarang saya akan mulai cara mengisi aplikasi rapor. Nah, di aplikasi rapor ini kalau kita perhatikan itu cuma satu file di sini ya Bun ya, cuma satu file aja. Namanya adalah TK Primanusa Rapor 2024. Nah, mana file lainnya? File lainnya itu ada di dalam aplikasi ini ya. Itu banyak sekali file di dalamnya. Nah, jadi kita di sini mengerjakannya dengan berbasis link. Ketika nanti aplikasi ini masuk ke komputer kita, itu biasanya antara Excel dengan aplikasi mereka akan apa namanya menyesuaikan diri dulu. Jadi nanti di situ akan muncul di atasnya namanya enable editing atau enable content. Nah, itu artinya adalah dihubungkan antara aplikasi sama programnya. Nah, jadi sehingga kalau udah bergabung, maka baru kita bisa mengerjakannya. Ada juga komputer yang begitu aplikasi dimasukkan, dia langsung baca. Nah, jadi macam-macam model komputernya. Kemudian cara kerjanya di sini kan ada nama sekolah udah saya buatkan. Nama sekolah ini untuk sekolahnya masing-masing nanti ya Bun ya. Jadi artinya kalau kita punya sekolah nama sekolahnya Primanusa, kemudian nanti digunakan ke sekolah lain itu nggak bisa karena nama sekolahnya itu dikunci. Cuman di sini untuk yang lainnya itu tidak dikunci, misalnya alamat, nama guru dan segala macam nggak dikunci. Kenapa? Karena aplikasi ini hanya bisa digunakan di lingkungan sekolah tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti sekolah ini mau dibuat apa namanya, mau namanya sendiri, nah itu nanti akan saya perbaiki namanya masing-masing. Nah, ini cara pengisiannya. Untuk kecamatan kita nggak perlu ketik di sini, nggak bisa. Jadi caranya adalah kita mulai dari input data sekolah di sini. Nah, terus kalau sudah kita lanjutkan pengisian data-data ini semuanya, kita lanjutkan pengisiannya ya, terus setelah ini kita isi nanti, kita contohkan tadi kecamatan ya. Kita buat sini kecamatannya Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, ini sudah saya isikan. Kemudian ini yang wajib Bun ya, saya contohkan cara pengisiannya dulu. Ya, nomornya seperti ini contoh. Ini nama gurunya. Nah, jadi apa yang kita buat di sini nanti itu akan muncul di bagian-bagian yang lainnya. Kita klik home sekarang. Nah, perhatikan di sini yang tadi nama kecamatan yang nggak muncul sekarang sudah muncul menjadi Tuah Madani, Kabupaten atau Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi dengan kita buat tadi sekali itu kita buat, maka nanti semua yang ada di dalam ini itu akan muncul dia nanti. Ya.
Kemudian setelah kita selesai input data, yang beratnya di sini aja, input data 1, kemudian input data peserta didik. Nah ini dia. Ini kita klik dulu. Nah setelah kita klik, kemudian kita masukkan nama anaknya di sini. Ya saya contohkan. Ya, kemudian kita masukkan di sini NISN-nya, nomor induk siswa nasional atau nomor induk peserta didik, tempat tanggal lahir diisi nanti, jenis kelamin dan seterusnya. Nah, kemudian anak kedua kita buat namanya umpamanya. Nah, gitu. Kemudian ya. Nah, nanti kita teruskan sampai selesai. Nah, ini kita sebagai contoh aja dulu karena yang nanti yang akan memfatal di sininya nanti ini. Di nama ini. Baik, sekarang kita kembali ke cover dengan mengklik home di sini. Tombol ini kita klik. Nah, setelah kembali, baru kita mulai dengan mengisi rapor. Di sini kita andaikan adalah kita mengisi di semester ganjil. Nah, kalau kita mengisi semester ganjil, berarti fokus kita di sini. Pandangan matanya ke sini, yang semester genap ini kita abaikan dulu. Kalau misalnya mau semester genap, berarti kita isi semester genap, semester ganjilnya kita abaikan. Jadi karena kita sebagai percontohan, maka yang kita isi itu adalah yang semester ganjil. Untuk pengisian ini, itu kita nggak perlu lagi apa namanya itu harus berurutan mulai dari sini, nggak perlu. Boleh ini dulu boleh. Kegiatan ekstra boleh atau dari sini boleh. Ya, itu nggak masalah. Atau dari lapor kelima juga boleh. Nah, sekarang karena ini webinarnya supaya lebih paham lagi, maka kita coba berurutan aja dari sini ya Bun ya. Kita mulai dari NABD, kita klik di sini. Nah, ini contoh yang sudah diisikan. Di dalam penilaian ini, untuk rapor, ini perlu juga saya bahas juga di sini cara pengisiannya. Pertama dibahas dikatakan di sini pembelajaran yang dikuasai atau dipelajari. Ini kalau saya lihat cara pengisian dan contohnya, ini sama dengan pikiran saya kemarin waktu saya membuat rapor K13. Sama. Di sini dinilainya adalah di dalam narasi ini itu yang diketik atau yang disampaikan adalah capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran. Ini yang saya perhatikan di sini. Contoh, Ananda sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Coba perhatikan di sini, Bun ya. Ananda sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Ini contoh yang memang sudah dibakukan dan memang sudah ada di apa namanya itu di pedoman-pedoman tentang kurikulum Merdeka PAUD. Coba Anda buka kembali buku-buku pedoman PAUD. Nah, ini ada yang seperti ini. Jadi tetap saya ambil kata-kata itu supaya apa? Supaya nanti tidak berpikir bahwa saya ngarang-ngarang, tidak. Jadi ini saya ambil dari contoh atau pedoman PAUD tentang penilaian rapor, ya, tentang rapor semester. Nah, di sini saya lihat Ananda sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Coba perhatikan, ada nggak di dalam kalimat ini bahwa Ananda sudah bisa melaksanakan sholat? Ananda sudah bisa melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Ananda sudah bisa melafalkan ayat-ayat pendek. Ada nggak di sini? Ananda sudah mengerti simbol-simbol keagamaan. Ada nggak? Nah, tentu nggak ada kan di sini, Bun ya. Artinya apa? Artinya di sini ini adalah CP yang dimasukkan di sini. Terus kemana yang nilai-nilai yang katanya yang istilahnya kegiatan sholat, penilaian kegiatan tentang simbol-simbol pemahaman simbol-simbol agama, tentang tokoh-tokoh agama, atau tentang hafalan-hafalan ayat pendek, atau tentang hal-hal yang lainnya. Kemana itu? Itu penilaiannya di dalam asesmen. Jadi kalau saya simpulkan, asesmen itu adalah penilaian pembelajaran dan rapor ini adalah penilaian hasil pembelajaran, ya, penilaian hasil pembelajaran. Jadi hasilnya seluruh asesmen itu kita kumpulkan, kemudian digodok menjadi satu, maka menghasilkan sebuah CP, maka CP-nya yang kita tuangkan di sini. Tapi ingat,
Di sini dikatakan yang dikuasai, ya, punya yang dikuasai atau yang dipelajari atau yang dikuasai. Artinya di sini kalau saya lihat nilai yang terbaiknya yang kita tampilkan untuk yang kolom pertama. Nah, nih, coba perhatikan baik-baik. Ia juga dapat menunjukkan perilaku baik seperti menyayangi teman, bersikap jujur dan hormat kepada guru dan orang tua. Ini kalau dulu di K13 kita sebut dengan KI1 dan KI2. Jadi ini adalah penilaian karakter, ya. Nah, kemudian yang kedua, kolom yang kedua, cara pengisiannya ini adalah tentang penilaian yang akan datang atau pada masalah-masalah yang apa namanya terdapat pada anak. Jadi kita nggak boleh di sini kalau saya amati dari cara pengetikan ini, kita nggak boleh apa namanya itu membuat narasi yang menjas anak atau membuat anak down. Nah itu nggak boleh. Misalnya Ananda belum bisa, ya Ananda tidak bisa, Ananda belum mampu, itu nggak boleh kita sampaikan. Jadi bagaimana caranya kita ganti bahasanya menjadi bahasa yang enak mereka dengar, seolah-olah walaupun mereka itu nilainya rendah, tapi nggak merasa mereka itu rendah di sana. Ya, misalnya nanti di sini dikatakan di kelas nanti guru dapat mengajak Ananda mengenal dan menghormati beragama percaya yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Nah, ini kalau saya amati bisa jadi ke depannya atau memang Ananda tersebut belum bisa menghormati teman-temannya yang beragama lain atau di lingkungannya. Nah, itu dalam kalimat ini saya lihat. Jadi artinya bahwa tidak dibenarkan dalam penilaian yang terendahnya itu kita masukkan nilai yang menjas anak yang tidak baik. Umpamanya yang bagusnya begini. Ananda belum bisa melakukan gerakan senam umpamanya. Nah, maka nanti dalam penilaian atau dalam narasinya di rapor itu kita ganti dengan kalimat begini. Ananda, guru akan mengajak Ananda untuk menonton apa nama cuplikan tentang senam, kemudian Ananda dapat menirukannya kembali dengan dibimbing oleh guru. Nah, itu caranya, Bun. Jadi nggak menjas anak secara langsung. Nah, ini dalam penilaian. Jadi kalau saya amati memang nilainya sangat sopan di kurma ini, Bun ya. Nah, terus yang ketiga, kolom yang ketiga. Nah, ini kolom yang ketiga itu adalah tentang menjelaskan bagaimana kita guru memberikan pengetahuan kepada orang tua apa yang harus dilakukannya terhadap anak di rumah berdasarkan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita berikan selama ini yang berhubungan dengan yang itu. Coba diperhatikan. Di rumah orang tua dapat mengajak anak-anak membaca buku cerita anak atau menonton film pendek yang berkaitan dengan hari besar berbagai agama. Selanjutnya orang tua dapat bercakap-cakap dengan anak tentang perilaku yang tepat saat melihat teman-teman yang berbeda agama. Nah, gitu, Bun. Jadi penilaian ini kalau saya amati sangat sopan sekali dan ini perlu Bunda ketahui bahwa saya sengaja membuat kolomnya pas begini. Jadi nanti kalau misalnya ada Bunda membuat narasi yang terlalu panjang, nah mohon untuk dipersingkat dan dipaskan satu kolom ini. Mengapa? Karena nanti kalau seandainya narasi kita kepanjangan, maka nanti dikhawatirkan orang tua akan bosan membacanya. Ya, itu pertama, yang kedua pun kita sebagai guru pun itu mengetik yang terlalu panjang kan cukup ribet juga gitu. Jadi saya batasi dengan catatan nanti mohon Bunda untuk apa namanya itu memperbaiki kata-kata atau mengolah kata-kata yang baik sehingga pas dia satu kolom nanti ya atau satu saya ini. Oke, itu adalah cara mengisi rapor. Ya Bun ya. Ini hanya untuk nilai agama dan budi pekerti. Terus untuk yang jati diri itu sama caranya Bun, sama juga. Ya. Jadi kalau jati diri itu sama. Ini adalah kalau di K13 kemarin ini apa nih ya? Fisik motorik Bun ya. Ya, fisik motorik. Dan apa lagi nih ya? Dan sosial emosional. Jadi seperti itu. Lanjut di sini untuk literasi dan STEM juga sama, ya caranya seperti itu. Nah, itu dia cara pengisian rapor untuk penilaian intrakurikuler. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara pengisian ekstrakurikuler. Nah, ini dia.
Nah, sebetulnya dalam aturan penilaian rapor yang ada di penjelasan tentang pedoman-pedoman pengisian rapor itu ini nggak ada sebetulnya. Tapi saya buat ada. Kenapa? Karena sekolah tersebut tentu ada yang namanya kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra ini adalah kegiatan di luar jam tambahan, di luar jam kegiatan formal, tapi dia tidak dipaksakan kepada anak. Artinya semua anak nggak harus mengikuti. Jadi sesuai dengan minat dan bakat peserta. Baik-baik aja, dan dokter udah ngizinin Flora pulang. Baik, Bun. Ya, kita contohkan sini misalnya futsal. Nah, futsal ini kan yang ikut biasanya ini anak laki-laki ya, Bun ya. Jadi kita tinggal ngisi. Nah, untuk pengisian nilainya di sini boleh dengan narasi atau boleh dengan nilai langsung, pokoknya sangat baik, baik atau cukup baik. Atau dengan narasi, Ananda sudah bisa mendribling bola sampai ke gawang. Nah, itu contohnya. Atau sudah bisa menendang penalti atau sudah bisa menendang bola atau menggiring bola atau melakukan juggling dan segala macamnya. Ya itu pandai-pandailah dalam penilaian. Nah, apakah yang Putri ini juga ikut kita nilai? Tidak, karena dia nggak ikut futsal. Apa kegiatannya? Umpamanya kegiatan dia adalah menari. Nah, yang menari ini kan nggak dari ikut tadi di futsal, tentu dia nggak lagi dinilai di sini. Maka yang ini kita nilai untuk yang Keisha Ramadhani tadi. Nah, gitu Bun ya. Nah, di sini untuk yang kegiatan ekstra, ini saya buat ada 4 kegiatan. 4 saja itu sudah cukup banyak tuh Bun ya, 4. Biasanya sekolah ini itu maksimalnya 4, minimalnya 1. Nah, itu biasanya. Bahkan ada yang nggak ada sama sekali. Nah, itu dia. Jadi, itu untuk penilaian ekstra. Terus, saya masukkan juga di sini prestasi. Kenapa? Karena anak-anak kita ini kan yang namanya PAUD ini kan ada yang apa namanya punya persatuan IGTK, tim PAUDI ya. Jadi mereka ini kan ada perlombaan-perlombaan. Nah, itu nanti yang menang anak-anaknya itu kan harus kita berikan piala. Selain mereka dapat piala juga dalam rapor juga harus kita tuliskan. Nah, misalnya menang di sini lomba mewarnai. Nah, kita tulis di sini siapa yang menang lomba mewarnai. Misalnya adalah Keisha Ramadhani. Nah, kita tuliskan juara satu lomba mewarnai. Nah, gitu ya, tingkat nasional misalnya ya, yang dilaksanakan oleh IGTK atau Impodi. Baik, sampai sini paham Bun ya caranya. Terus kita home lagi. Nah, kemudian kondisi peserta didik. Nah, ini wajib. Tinggi misalnya 120, tinggal kita enter. Terus berat badan 20, tinggal di enter. Lingkar kepala 50, tinggal di enter. Nanti indeksnya akan muncul otomatis. Jadi nggak kita ketika 50 cm, nggak cukup ketik 50, enter, nanti sentimeternya akan muncul otomatis. Lanjut untuk kondisi kesehatan di sini kita buat baik. Nah ini kalau kita malas untuk ngetik kita kopikan aja ke samping. Nah gitu. Kita selesai. Ya. Jadi untuk rapor penilaian intra, penilaian ekstra sudah kita laksanakan, sudah kita perlihatkan cara kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah rapor P5. Ini dia. Ya. Ini rapor P5 ini dia tersendiri. Kalau kemarin saya buat itu dia gabung antara intra, kemudian ekstra, kemudian kelima. Sekarang saya pisah kelimanya itu tersendiri. Kita klik di sini dulu. Nah, seperti ini. Dalam satu semester itu biasanya maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Nah, kadang-kadang ada yang 1 kali aja untuk yang projectnya ini. Jadi di sini saya contohkan kita hanya membuat itu 1 kali aja. Kita klik di sini project 1. Ini artinya bahwa kita melakukan penilaian project cuma 1 kali. Ya, kalau yang ini jangan home diklik punya. Kalau home dia kembali ke depan sekali atau kembali ke paper utama, kita kliknya kembali. Nah, ini project 2. Ya. Kembali ini project ketiga. Jadi
kita ngisinya berdasarkan dari project yang kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan sekali, maka kita isi di sini. Ya, apa judul projectnya? Misalnya adalah tentang HUT kemerdekaan RI. Nah, begini. Nah, kemudian nanti deskripsinya, ini kita buat deskripsinya. Nah, ini deskripsi ini ada di dalam modul ajarnya, ini sudah ada. Ya, setelah ini kita buat deskripsinya, kemudian baru kita tentukan dimensinya apa saja tentang kemerdekaan RI. Ya, yang jelas pertama adalah mengenai beriman dan bertakwa. Elemennya apa di sini? Elemennya yaitu bernegara. Subelemennya misalnya melaksanakan hak dan kewajiban, maka muncul di sini. Ya. Kemudian dimensi kedua, apa itu dimensi keduanya yang harus kita masukkan di sini? Jadi ini nanti gurunya lah yang atau apa namanya itu dari hasil rapat guru nanti akan menjelaskan atau menyamakan konsep tentang apa-apa saja yang dinilai dalam P5 ini. Nah, demikian. Ya, ini kita klik misalnya tentang mengenal dan menghargai budaya. Jadi kebetulan kegiatannya umpamanya mengenai pawai tentang apa itu baju-baju adat daerah istiadat gitu Bun ya. Misalnya seperti itu. Kemudian ini kita klik di sini membudaya adalah identitas budaya bangsa. Nah, ini muncul langsung di sini. Ya. Terus demikian terus selesaikan sampai ke 6. Nah, di sini. Ya, ini kita tinggal pilih aja nanti. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita kembali, terus masukkan penilaian lagi. Nah, di sini. Ya, ini dia penilaiannya. Untuk penilaian di sini kita boleh nilainya dengan huruf P. P begini. Yang ini sangat baik, berhasil sesuai harapan. Ini mulai berkembang. Di sini nilainya berhasil sangat baik. Ya. Di sini sangat baik. Nah, begini nilainya itu aja. Nah, setelah selesai, kemudian kita kembali lagi. Lanjut catatan proses. Nah, ini dia ya, catatan proses. Ini dia contohnya. Nah, yang kita isi itu cuma proyek pertama aja, proyek kedua nggak perlu karena kita kan nggak lakukan proyek kedua. Kalau seandainya proyek kedua kita lakukan, maka kita juga harus mengisi catatan proses proyek kedua. Jadi kebetulan di sini kita lakukan satu aja, Bun ya, satu proyek aja, contohnya aja. Nah, kita kembali, kemudian baru kita cetak rapor proyeknya. Nah, seperti ini nanti rapor proyeknya. Nah, tidak Bun ya. Jadi cara memprintnya nanti begini Bun. Cara ngeprintnya kita kontrol P dulu. Ini printnya nggak semuanya langsung print, tidak. Yang kita print itu adalah halaman di mana kita lakukan proyeknya. Jadi kebetulan di sini halaman 1, ini proyek pertama, ya, proyek pertama. Ini halaman 2, proyek 2, halaman ketiga, proyek 3, halaman keempat penutup. Nah, artinya di sini proyek 2 dan proyek 3 itu jangan di-print. Nah, ini kalau di-print nanti dikhawatirkan kertasnya akan banyak terbuang. Ini pun sia-sia, nggak perlu nih. Ya, jadi yang di-print itu cuman yang pertama proyek 1 sama proyek yang proyek 1 sama penutup yang terakhir. Nah, ini penutupnya nih. Nah, ini. Ya. Nah, itu aja cuma di print. Kalau seandainya ada proyek 2 juga, maka yang di print proyek 1, kemudian proyek 2. Kalau seandainya ketiga-tiganya ada, ya udah ketiga-tiganya di print langsung gitu. Nah, itu ya Bun ya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai mengenai cara pengisian rapor semester ini. Sampai di sini ada yang kurang paham, silakan Bunda bertanya ya. Silakan Bun, yang kurang paham ini kita sudah selesai tentang penjelasan mengenai rapor semester. Nanti kita sambung lagi yaitu mengenai penjelasan modul ajar. Modul ajar nanti yang saya jelaskan itu bukan tentang bagaimana cara membuat modul ajar, tapi adalah bagaimana cara menyusun. Kalau membuat berarti kan kita harus merancang ulang.
Kalau ini enggak menyusun, memang sudah ada barangnya, sudah ada saya buatkan, tinggal disusun-susun aja lagi. Nah ini dia, ya Bun ya. Nanti kita akan jelaskan nanti itu setelah sholat isya. Jadi nanti kita akan break dulu sekitar 20 menit. Setelah itu kita masuk kembali untuk menjelaskan tentang bagaimana mudahnya menyusun modul ajar. Ya Bun ya. Oke Bun, ada pertanyaan silakan Bun, aktifkan mic-nya. Soalnya aktifkan aja. Yang bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Tapi ini pahaman sedikit Bun ya. Saya memberikan ilmu tentang kurmer ini tidak melalui Word, tidak melalui apa itu web atau PowerPoint atau melalui website dan segala macamnya. Saya menjelaskannya itu melalui aplikasi. Jadi saya rumuskan sendiri, kemudian saya terangkan lagi gitu. Oke Bunda, silakan yang mau tanya Bun. Yang mau bertanya Bunda, silakan diaktifkan mic-nya Bun ya. Kalau enggak dengar saya nanti. Assalamualaikum.